Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Azhara Hairudin dari kelas Psikologi 1C dengan NIM 240 70 160 1117. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah review film untuk pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan, dan film yang akan saya review itu adalah film yang berjudul Family Switch. Jadi film ini itu bergenre komedi fantasi, dan film ini dirilis pada tahun 2023 di Netflix. Film ini itu menceritakan tentang dinamika keluarga Walker yang mereka tuh secara tiba-tiba tuh kayak bisa bertukar jiwa gitu. Jadi kayak anak jadi ibu, ibu jadi anak, ayah jadi anak jadi ayah begitu. Jadi kayak perannya itu bertukar gitu. Nah, film ini diperankan oleh Ed Helms yang memerankan Billy Walker atau ayah dalam film ini. Terus ada Jennifer Garner yang memerankan Jess Walker yang berperan sebagai ibu. Terus ada Emma Mears yang memerankan Sissy Walker atau anak pertama. Terus ada Brady Noon yang memerankan Wayne Walker, anak kedua. Nah, terus melalui film ini kita bisa melihat nih bagaimana mereka belajar memahami satu sama lain. Terus kita juga bisa melihat konflik-konflik yang ada di film ini. Film ini juga ternyata bisa kita kaitkan dengan teori-teori psikologi gitu, seperti teori psikososial Erik Erikson, proses asimilasi dan akomodasi Piaget, dan teori sosial kognitif Lev Vygotsky. Yang teori-teori ini tuh bisa membantu kita memahami perjalanan emosional mereka. Jadi ayo kita bahas film ini sambil melihat beberapa adegan menarik dari film ini. Sebelum saya membahas kaitan film ini dengan teori-teori psikologi, saya akan menjelaskan dulu bagaimana mereka semua ini tuh bisa bertukar tubuh. Jadi sebenarnya konflik awalnya tuh mereka ini tuh memang suka berdebat gitu tentang hal-hal kecil gitu, hal-hal kecil dibuat besar sama mereka gitu. Dan pada suatu malam itu tuh bertepatan sama malam Natal, itu mereka mengunjungi planetarium, dan pas di situ tuh si Sissy sama Walker ini tuh mereka berniat mau keluar dari rumah gitu. Maksudnya mau kayak si Wayne ini tuh dia pengen, bahasa kita tuh kayak ngekos lah gitu, karena si Wayne ini tuh mau masuk ke Yale University. Jadi mungkin karena jarak dari rumahnya ke Yale University itu rumahnya jauh, jadi dia tuh mau belajar hidup mandiri lah gitu, pengen ngekos gitu. Nah, terus kalau si Sissy ini tuh dia pengen ikut tim nasional baseball, tapi dia tuh harus ikut asrama dulu gitu, kayak masuk asrama baseball. Jadi pada scene ini tuh pelatihnya Sissy ngabarin kalau Sissy kepilih untuk ikut seleksi timnas baseball. Tapi pelatihnya ini nggak yakin kalau ibunya Sissy ini bakal ngizinin Sissy buat ikut seleksi itu. Jadi kedua orang tua mereka tuh nggak setuju. Ibunya bilang Sissy kalau misal si Sissy itu ikut asrama itu berarti dia nggak lanjut kuliah. Nah, pada scene ini tuh Sissy memberanikan diri untuk bilang ke ibunya tentang seleksi timnas itu. Tapi benar aja ibunya Sissy ini nggak setuju. Ibunya nggak setuju karena ibunya juga pernah mau ikut olimpiade tapi gagal karena bahunya cedera. Jadi ibunya harus mempersiapkan masuk kuliah lagi, itu mulai dari nol lagi gitu. Nah, lalu pada scene ini juga terlihat kalau Sissy ini tuh lelah karena ibunya tuh selalu memaksakan kehendaknya gitu. Jadi Sissy ini tuh nggak boleh mengambil keputusan sendiri gitu, harus sesuai sama ibunya. Tapi maksud ibunya tuh bukan seperti itu. Nah, terus kalau si Wayne ini tuh dia kan ngomong sama bapaknya gitu, dia mau minta pendapat bapaknya, tapi bapaknya juga sebenarnya kalau dilihat dari ekspresi bapaknya setuju-setuju aja, tapi bapaknya tuh maksudnya bilang gitu kayak si Wayne ini tuh jangan terlalu kutu buku. Jadi pada scene ini tuh Bill, ayahnya Wayne, itu nanya sama Wayne apa Wayne ini udah siap buat kuliah atau belum. Karena kan Wayne itu masih SMA, jadi waktunya itu harusnya digunakan buat mengeksplorasi diri gitu. Maksudnya jangan cepet-cepet kuliah lah gitu. Tapi justru Wayne ini nggak setuju sama pendapat ayahnya gitu. Maksudnya dia tuh mau melakukan apa yang baik lah buat dia gitu. Menurut dia pendapat ayahnya tuh kurang bisa diterima sama dia. Nah, mereka ini tuh kan terus-terusan berdebat gitu tentang hal yang sama gitu kan, sampai pada waktu mereka dipanggil giliran buat ngeliat kayak teleskop gitu kan, mereka mau ngeliat bintang kan di planetarium itu. Terus pas sebenarnya mereka tuh ngomong kayak gini juga gitu. Jadi pada scene sebelum mereka bertukar tubuh, mereka ini udah bertengkar. Kayak Sissy bilang ibunya harus ngerasain sehari jadi dia, karena ibunya ini nggak pernah tahu tantangan apa yang Sissy hadapi. Terus ibunya juga bilang Sissy juga harus cobain sehari jadi dia, karena Sissy nggak tahu sibuknya ngurusin pekerjaan, ngurusin rumah. Begitu juga dengan Wayne sama ayahnya. Wayne bilang ayahnya juga harus nyobain sehari jadi dia. Ayahnya justru malah seneng-seneng aja karena ayahnya tuh bisa makan selusin donat tanpa takut gemuk, katanya gitu. Tiba-tiba mereka mau
kayak udah ada selesai debatnya, terus mereka mau difoto gitu, terus ibunya tuh mau minta tolong sama kayak ada sosok nenek gitu, foto lah gitu. Pas difoto tiba-tiba ada adegan boom gitu kan, kayak ya bisa dilihat di sini itu ada adegan seperti itu. Dan tiba-tiba mereka tuh merasakan ada hal yang aneh, tapi mereka tuh di malam itu belum bertukar tubuh. Nah, mereka bertukar tubuh tuh pada besokan harinya gitu. Lalu paginya setelah kejadian di planetarium, mereka merasakan ada hal yang aneh gitu setelah mereka bangun tidur. Dan benar aja pas mereka lihat diri mereka itu di cermin, ternyata jiwa mereka itu udah berpindah, udah bertukar gitu. Wayne sama Sisi ini masih remaja kan, jadi mereka tuh harus beradaptasi dengan kehidupan ibu sama bapaknya gitu. Begitu juga dengan bapak sama ibunya, berarti bapak sama ibunya juga harus beradaptasi dengan kehidupan remajanya si Sisi sama Wayne gitu. Jadi mereka tuh harus sama-sama menyesuaikan lah gitu kehidupan di badan baru mereka gitu. Oke, karena kalian udah tahu bagaimana proses mereka bisa bertukar jiwa, nah sekarang saya akan mengkaitkan film ini dengan teori-teori psikologi yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Jadi Sisi itu dia kan pas bangun kan dia udah berada di dalam tubuh ibunya ya. Nah dia tuh panik pas dia sadar. Dia tuh kayak hari ini tuh harusnya tuh dia ikut kejuaraan baseball buat dia masuk di asrama itu, tapi di satu sisi juga dia harus dia di satu sisi juga dia panik gitu. Jadi pada scene ini Sisi yang berada di dalam tubuh ibunya itu dia masih beradaptasi dengan kebiasaan ibunya dalam berpakaian. Sisi ngerasain kalau pakaian yang dia pakai itu nggak nyaman, dan dia juga harus pakai high heels yang dia tuh sebelumnya nggak pernah pakai high heels. Dan pas dia nyoba jalan pakai high heels itu pas di tangga tuh dia tiba-tiba terjatuh. Jadi pada scene yang sama, Sisi yang berada di dalam tubuh ibunya itu dia harus melakukan presentasi dengan cara membaca tulisan yang ibunya udah siapin. Walaupun sulit dan dia juga nggak ngerti banyak hal tentang arsitektur, tapi dia tetap menjalankannya. Nah, di tahap ini tuh Sisi menghadapi yang namanya konflik identitas versus kebingungan peran. Karena Sisi itu sebagai remaja dia masih mencari tahu gitu siapa dirinya. Tapi sekarang justru dia tambah beban gitu, kayak dia dipaksa mengambil peran orang dewasa, itu peran ibunya yang membuat dia tuh semakin bingung gitu. Kayak di satu sisi dia harus belajar menghadapi tanggung jawab besar gitu kan, kayak maksudnya dia tuh harus mengambil peran ibunya gitu, tapi di satu sisi juga dia pengen ikut turnamen baseball gitu. Jadi dia tuh harus menghadapi tanggung jawab besar sambil tetap mempertahankan jati dirinya dan juga jati diri ibunya gitu. Nah, selanjutnya ada Bill, ayahnya si Wayne. Bill ini kan terjebak di dalam tubuhnya si Wayne kan. Tapi si Bill ini tuh dapat dengan mudah menggunakan tubuhnya si Wayne ini gitu. Kayak dia bersosialisasi sama teman-temannya si Wayne tuh dengan kayak mudah banget, ngobrol juga nyambung banget gitu. Teman-temannya si Wayne mikir kayak si Wayne ini tuh ternyata bisa asik juga ya gitu. Nah, pada scene ini, Wayne yang berada di dalam tubuh ayahnya melarang ayahnya yang berada di dalam tubuhnya itu untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Tapi ayahnya ini justru nggak peduli, dan ayahnya ini malah nyapa semua orang yang dia kenal gitu. Ayahnya juga nyapa para gadis yang si Wayne ini bahkan ngomong sama mereka aja tuh nggak berani gitu. Nah, Bill, ayahnya Wayne yang biasa fokus pada pekerjaannya dan kurang punya waktu buat bersosialisasi sama teman-teman seumurannya gitu. Tapi semenjak dia masuk ke tubuhnya si Wayne ini tuh dia jadi ngerasa kalau dia tuh menjadi dirinya yang dulu lagi gitu. Kayak dia tuh bisa melakukan apapun, kapanpun gitu, melakukan apa yang dia mau, bisa bebas gitu tanpa harus khawatir apapun. Dan ternyata hal ini juga membantu si Wayne ini gitu, karena si Wayne ini kan biasanya tuh dia ngerasa terisolasi dengan teman-teman sekolahnya, terus juga dengan lingkungan sekolahnya dia tuh selalu merasa kayak terisolasi lah gitu. Tapi sekarang tuh dia ngerasa kalau ayahnya tuh sangat membantu dia dalam hal bersosialisasi. Nah, tahapan ini bisa dinamakan tahap keintiman versus isolasi. Jadi ini tuh menunjukkan gimana si Wayne ini tuh yang awalnya ngerasa terisolasi di lingkungan sekolahnya, akhirnya tuh dia bisa merasakan adanya kedekatan atau keintiman dengan orang-orang terdekatnya, seperti sama ayahnya. Karena kan ayahnya kan dia maksudnya bertukar tubuh dengan ayahnya, jadi dia tuh bisa lebih ngerti lah gitu. Maksudnya ayahnya tuh ternyata bisa sangat membantu dia banget gitu. Nah, Wayne ini kan orangnya kan pemalu banget ya, kayak dia tuh sifat aslinya tuh kayak pemalu banget gitu, kayak introvert banget, pemalu. Jadi pas dia ada di tubuh ayahnya,
Dia itu ayahnya itu kan maksudnya udah terlanjur daftar pengen jadi anggota band lagi gitu kan, terus pas ada audisi lah dia maksudnya ada eksiden bertukar tubuh gitu, jadi ya mau nggak mau si Wayne yang harus nyanyi gitu. Jadi pas dia disuruh nyanyi di depan banyak orang, dia tuh langsung ngerasa takut dan pengen kabur gitu, karena dia udah terbiasa berpikir kalau semisal tampil di depan umum apalagi kayak nyanyi, ya itu pasti bikin dia gugup banget dan pasti perasaan dia tuh kayak jadi nggak enak gitu. Jadi dia tuh langsung menghubungkan situasi itu tuh dengan pengalamannya yang lama gitu. Kayak dia tuh mikir, ah pasti nggak bisa gitu kok, pasti nggak bisa, pasti gue tuh bakalan jadi kayak malu banget, pasti orang-orang tuh bakal ngeliatin, pasti orang-orang tuh bakal ngejudge gitu. Nah ini adalah contoh bagian dari asimilasi. Jadi dalam scene ini Bill ayahnya Wayne itu udah terlanjur daftar audisi band, dan kalau misal nggak jadi nampil itu pressure ke manajemen bandnya itu bakalan bisa besar banget dan bakal bisa ngaruh banget ke keberlanjutan manajemen bandnya itu. Jadi akhirnya tuh si Wayne yang berada dalam tubuh ayahnya itu dipaksa buat nampil. Nah terus pas si Wayne ini gugup, tiba-tiba tuh keluarganya tuh mengambilin dia gitu, keluarganya juga tiba-tiba ikut nyanyi ke panggung, ikut nyanyi bareng-bareng gitu. Tiba-tiba pikirannya tuh langsung berubah gitu. Dulu kan dia yakin banget nih ya, jangan kan nyanyi, ngobrol sama teman-temannya aja tuh dia tuh masih suka minder, masih suka nggak mau, masih menghindari teman-temannya gitu. Tapi setelah dia coba nyanyi terus akhirnya berhasil gitu, dia jadi sadar kalau misal dia bisa kok nyanyi gitu dan nggak perlu takut gitu. Jadi pikirannya yang tadinya pasti gue nggak bisa nyanyi gitu, gue pasti bakalan kayak jelek banget, orang-orang juga pasti bakalan ngejudge gitu, tapi tiba-tiba jadi berubah gitu. Jadi kayak wah ternyata bisa juga ya nyanyi, wah ternyata suara gue bagus juga gitu, walaupun maksudnya itu dia di tubuh ayahnya, tapi dia at least bisa membangun kepribadian dia yang baru gitu, maksudnya dia bisa membentuk pola pikir dia yang baru gitu. Nah ini adalah proses dari akomodasi gitu. Jadi dalam scene ini Wayne yang berada di tubuh ayahnya itu akhirnya mau tampil setelah disupport oleh Sisi, ibunya, dan juga ayahnya. Dia juga bilang kalau sama Sisi, ibunya, dan ayahnya dia itu ngerasa nggak takut, dan Sisi itu yang berada dalam tubuh ibunya tuh bilang ya udah ayo kita tambah sama-sama aja gitu. Dan awalnya yang si Wayne ini tuh gugup dan takut, maksudnya nyanyi itu dia masih takut-takut gitu. Akhirnya pas saat si Sisi ini ikut nyanyi, dia tuh mulai percaya diri dan bisa melanjutkan penampilannya dengan baik. Jadi Jess, ibunya Sisi yang berada dalam tubuh Sisi ini penasaran dan nanyain gimana progres nilai Sisi selama di semester ini sama guru yang mengajar. Nah si Jess ini tuh ngira kalau nilai Sisi selama semester ini tuh sangat buruk, tapi sebaliknya Sisi tuh nilainya justru malah sangat meningkat di semester ini gitu. Dan profesornya bilang kalau semisal ibunya Sisi ngeliat ini, ibunya pasti bangga banget gitu. Di sisi lain, Sisi yang berada di dalam tubuh ibunya juga penasaran dan menanyakan asisten ibunya yang namanya Kara ini. Nah, dia penasaran bagaimana pendapat ibunya tentang dia yang suka banget main baseball. Nah, ternyata nih ibunya nih bangga banget sama dia. Ibunya ini tuh sering ngasih tahu video-video dia pas saat lagi main baseball sama teman-teman kantornya. Yang awalnya dia mikir ibunya ini nggak pernah support mimpi dia, ternyata ibunya ini support banget mimpi dia, dan ibunya tuh melakukan yang terbaik gitu buat dia. Ibunya bahkan rela nggak liburan selama 5 tahun demi menabung uangnya untuk bayarin camp baseballnya dia. Terus ibunya juga rela nggak dapat promosi jabatan, padahal jabatan itu tuh ibunya udah kepengen banget dari 5 tahun yang lalu demi bisa nonton pertandingannya dia. Lalu di sini mereka berdua bertemu dan mereka akhirnya saling minta maaf. Mereka tuh akhirnya sadar kalau ternyata tuh mereka sama-sama melakukan hal-hal yang berat gitu, tapi mereka nggak tahu karena kurangnya komunikasi. Lalu pada scene ini Wayne yang berada di dalam tubuh ayahnya tuh ngedenger ada segerombolan anak yang bilang kalau dulu sebenarnya ayahnya Wayne itu kayak bintang band rock and roll gitu, tapi dia tuh rela mengorbankan mimpinya demi bisa menjadi ayahnya si Wayne ini. Dan si Wayne ini tersadar ternyata ayahnya tuh sebegitu sayangnya sama dia gitu. Scene yang sebelumnya saya tampilkan itu menurut saya masuk ke dalam teori perkembangan sosial kognitif yang dipopulerkan oleh Lev Vygotsky. Jadi teori ini tuh menekankan pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan kognitif. Nah, dalam scene itu kayak pertukaran peran antara orang tua dan anak, antara kayak si Sisi sama ibunya, si Wayne sama si bapaknya itu bisa memungkinkan mereka itu untuk lebih paham satu sama lain gitu, lebih paham satu sama lain, lebih paham perspektif satu sama lain gitu. Jadi kayak misal Sisi yang berada di dalam tubuh ibunya, dia tuh lebih paham kalau ternyata tuh ibunya mengalami banyak rintangan gitu. Ternyata ibunya tuh maksudnya sangat mendukung
karirnya dia lah gitu di dalam kayak olahraga baseball itu. Terus ibunya juga ternyata, maksudnya yang ibunya tuh biasanya mikir si Sisi tuh kayak males, sekolahnya tuh males, ternyata si Sisi tuh berusaha untuk menjadi seorang yang berbeda lah gitu. Dia berusaha buat kayak belajar matematika, nilainya juga di sini tuh kan dibilang kayak nilainya tuh meningkat gitu. Begitu juga dengan si Wayne sama bapaknya gitu, kayak bapaknya rela buat nggak jadi member Maroon 6 gitu supaya biar dia tuh kayak biar fokus lah gitu jadi ayahnya si Wayne gitu. Jadi komunikasi tuh penting banget dalam keluarga gitu, karena biar kita tuh nggak miskom, karena biar kita tuh ngerti maksudnya orang tua kita tuh kesulitannya apa, terus orang tua kita juga bisa ngerti kita tuh kesulitannya apa gitu. Jadi nggak ada pihak yang maksudnya kita mikir orang tua kita tuh egois, maunya tuh dipahami mulu gitu, tapi kita tuh harus paham kalau apa yang orang tua kita bilang sama kita gitu, kayak apa yang orang tua kita kasih tahu gitu lah buat kita, itu ternyata yang maksudnya yang baik buat kita gitu. Karena kan orang tua kita kan hidup lebih dulu ya gitu, tapi di satu titik juga orang tua harus paham gitu maksudnya anaknya maunya apa gitu. Jadi biar sama paham satu sama lain gitu. Jadi menurut saya film ini tuh cocok banget buat kalian yang mau nonton film yang alurnya tuh nggak berat gitu. Menurut saya film ini tuh ya kekurangannya mudah ditebak sih endingnya gitu, terus kayak plotnya gitu, tapi tetap menyentuh hati. Dan walaupun film ini nggak secara gamblang menggambarkan kayak film psikologis dengan tema berat yang harus dipecahkan gitu, jadi tapi film ini tuh bagus dan kalian harus nonton. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.